Jumpa lagi keteng di kelas Indria 3, Tunas Pekabaran Injil, Sektor Ora et Labora. Adik-adik manis yang ada di rumah, Tante Mei menyapa adik-adik semua di sore hari ini. Apa kabar adik-adik semua? Tentunya adik-adik semua baik-baik saja. Selamat sore, shalom sekali lagi. Sebelum katong memulai kegiatan di sore hari ini, adik-adik semua duduk manis, lipat tangan, tutup mata, lalu katong berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, Bapa berkati kami di sore hari ini, urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, supaya firman ini boleh bermakna di kehidupan kami dari hari lepas hari. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Iya, adik-adik, di sore hari ini firman Tuhan terambil dari Kisah Rasul, Kisah Para Rasul 9 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-19. Tetapi di sini Tante Mei akan membaca ayat yang menjadi ayat hafalan untuk adik-adik, yaitu ayatnya yang ke-15. Selanjutnya adik-adik yang sudah bisa baca, nanti baca di rumah. Sementara yang belum bisa baca, mohon kesediaan mama, papa, atau kakak untuk membacakannya. Firman Tuhan begini bunyinya, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Demikian firman Tuhan adik-adik. Di sore hari ini kita punya materi tentang Paulus, yang mana pada awalnya dia menjadi orang yang jahat, dan ketika ia diurapi oleh Tuhan, ia bertobat dan berbalik menjadi seorang yang baik dan melayani pekerjaan Tuhan. Untuk itu kisah Paulus ini akan adik-adik simak lagi dalam tayangan berikut ini. Tante Mei ajak adik-adik duduk manis, selalu saksikan tayangan berikut. Saulus bertobat. Pada zaman dahulu, ada seorang yang bernama Saulus. Saulus adalah pemimpin orang Yahudi, dan ia sangat membenci pengikut Yesus. Ia lalu menangkap, menyiksa, dan memenjarakan orang percaya. Saulus lalu meminta izin imam besar untuk pergi ke Damsyik. Izinkan saya untuk pergi ke Damsyik untuk menangkap pengikut Yesus. Imam besar lalu menyetujui. Lalu Saulus berangkat ke Damsyik. Dalam perjalanan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi Saulus. Saulus sangat takut dan ia jatuh ke tanah. Saulus lalu mendengar suara dari langit. Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Saulus sangat heran. Lalu ia berkata, Siapa engkau? Lalu suara itu menjawab, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke kota. Saulus pun bangkit, tapi matanya tak dapat melihat lagi. Teman-temannya lalu menuntun Saulus memasuki kota. 3 hari ia menjadi buta, dan 3 hari juga ia tak makan dan minum. Di kota Damsyik ada seorang yang bernama Ananias. Ananias adalah pengikut Yesus. Pada suatu hari, ia mengalami penglihatan. Dalam penglihatannya, Tuhan berkata, Pergilah ke rumah Yudas dan temuilah Saulus. Tapi Ananias berkata, Tapi dia adalah orang jahat yang ingin membunuh murid-murid Tuhan. Tapi Tuhan berkata, Pergilah, karena Saulus akan menjadi muridku untuk memberitakan Injil. Lalu Ananias pergi untuk menemui Saulus yang sedang berdoa. Ia lalu menumpangkan tangan kepada Saulus, sehingga Saulus dapat melihat lagi.
Saulus kemudian dibaptis dan ia menjadi murid Yesus. Lalu ia makan dan minum. Ku mau seperti Paulus dan Silas, bersukacita senang selalu. Walau musuh menyerangnya, tetap setia pada Tuhanku. Aku mau hidup seperti Daud, bersukacita senang selalu. Walau musuh menyerangnya, tetap menurut pada firman-Nya. Ku mau seperti Paulus dan Silas, bersukacita senang selalu. Walau musuh menyerangnya, tetap setia pada Tuhanku. Aku mau hidup seperti Daud, bersukacita senang selalu. Walau musuh menyerangnya, tetap menurut pada firman-Nya. Aku yakin Allahku yang bela, Allah kuat dan perkasa. Ku mau seperti Paulus dan Silas, bersukacita senang selalu. Walau musuh menyerangnya, tetap setia pada Tuhanku. Aku mau hidup seperti Daud. Iya, demikian adik-adik, katong sudah simak tadi sebuah kisah yang sangat bagus. Kisah tentang Paulus yang tadinya jahat, diurapi oleh Tuhan. Tuhan mau pakai Paulus menjadi orang yang baik untuk menyatakan karya keselamatan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mau pakai Paulus untuk menjadi rekan sekerja. Untuk itu, pesan cerita, pesan tayangan yang telah adik-adik saksikan tadi bersama kepada adik-adik semua di rumah untuk menjadi anak-anak yang baik. Kalau adik-adik tadinya sudah banyak melakukan kesalahan, di saat sore hari ini, pelajaran ini mengajak adik-adik semua untuk jangan lagi melakukan kesalahan itu, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik untuk bertobat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, contohnya adik-adik, kalau misalnya tukang bamaki, tukang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, tukang melawang mama dan papa di rumah, bertobat, berbaliklah seperti kisah yang telah katong saksikan tadi bersama, Paulus bertobat. Iya adik-adik, sebelum Tante Mei tutup pelajaran di sore hari ini, Tante Mei akan membagikan sebuah lagu untuk adik-adik di rumah. Adik-adik simak dan kalau bisa adik-adik latihan bersama mama papa di rumah. Ya, selamat sore adik-adik. Pesan Tante Mei yang paling terakhir, kalau mau keluar rumah jangan lupa pakai masker, cuci tangan yang bersih, dan yang paling penting harus rajin berdoa. Minta Tuhan Yesus semoga apa yang terjadi wabah virus corona ini cepat berlalu, supaya katong bisa sekolah minggu bersama, bisa tunas bersama lagi seperti biasa. Sampai jumpa adik-adik. Shalom, sampai ketemu minggu depan.